Iberia Sumalaya. Kami siap memuliakan Tuhan, kami siap mengagungkan Tuhan, dan Tuhan bertahta di atas pujian kami. Bahkan sejauh suara ini terjangkau, kuasa pujian dinikmati, dirasakan oleh umat-umat kepunyaan-Mu, bahwa pujian bagi Tuhan mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami. Kami mulaikan ibadah rukun jemaat GPD Iberia Sumalaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming ini, mari kita muliakan Tuhan. Kesukaan surga yang merasakan sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan bersama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Kami mau menikmati firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa menjawab kebutuhan kami malam ini. Dengan iman kami mau berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Saya ingin kita merenungkan malam ini apa yang disukai Tuhan. Di dalam ayat itu bagian akhir dikatakan, sungguh
semuanya itu kusukai. Apa yang disukai Tuhan kiranya disukai juga oleh umat kepunyaannya. Apa yang disukai Tuhan tentunya patut disukai oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Yeremia 9 ayat 24 kita akan menemukan di sana ada 4 hal yang disukai oleh Tuhan, dan 4 hal itu juga yang seharusnya kita lakukan hari-hari ini untuk menyatakan bahwa apa yang disukai Tuhan juga disukai oleh kita yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, apa yang disukai Tuhan berdasarkan Yeremia 9 ayat 24, dia berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ternyata hal pertama yang Tuhan sukai adalah kalau kita memahami dan mengenal Allah. Tuhan mau semua yang percaya, semua manusia harus memahami, memiliki pengertian yang benar dan mengenal aku, kata Tuhan. Kata memahami, kata mengenal adalah kata-kata yang paling umum dikenal, diajarkan kepada murid-murid di sekolah. Karena kata memahami dan mengenal ini adalah bagian dari pemahaman di atas kognitif, atau dia ada pada ranah afektif. Kognitif itu hanya sekedar tahu, tetapi afektif itu ada analisa, memahami dan mengenal. Lalu selanjutnya ada tindakannya yang biasa disebut dengan psikomotor, ada keterampilan. Semakin kita memahami, semakin kita mengenal, maka dalam prakteknya kita jadi orang yang terampil dalam hal mengenal Allah. Di sisi lain, kata memahami dan mengenal ini adalah berbicara tentang pengetahuan karena pengalaman. Artinya nanti kita mengalami baru kita tahu yang sebenarnya. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan keyakinan penuh. Biasa kita dengar ketika firman itu menjadi rema, menjadi satu dengan kita. Benar-benar kita mengenal ada hubungan titip kata, bagaikan hubungan kekeluargaan, bagaikan hubungan suami dan istri, bagaikan hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Tuhan mau, Tuhan suka kalau kita semakin mengerti, semakin mengenal, semakin mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kuasa-Nya. Besok hari kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nanti besok hari kita akan mendapatkan jawaban tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan mau yang mengenal Dia akan mengalami kuasa Paskah yang kita sudah lewati, kuasa kebangkitan yang kita sudah lewati perayaannya. Dan dalam besok hari ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengalami kuasa dari kenaikan Tuhan Yesus itu, di mana kita akan mengalami makna dan tujuan kenaikan Tuhan itu nanti besok hari. Jadi semakin kita mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam
aku yang berkurang-kurang dan Tuhan yang bertambah-tambah dalam hidupku. Itu kata memahami dan mengenal. Jadi Tuhan suka kalau kita memahami dan mengenal Dia. Itu tidak terjadi otomatis. Kalau kita minta, Tuhan tambahkan saya hikmat, Tuhan beri saya kecerdasan. Tetapi kalau kita tidak belajar, kita tidak berusaha untuk memahami dan mengenal, begitu juga anak-anak sekolah. Apalagi sekarang kuliah online. Kalau tidak berusaha untuk belajar dan memahami dan mengerti, maka sulit sekali mengikuti pelajaran dalam online. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan tambah kepada kita apa yang kita perlukan, termasuk kepada anak-anak kita yang sedang kuliah atau sekolah online, supaya Tuhan memberi kecerdasan dan kemampuan sehingga mereka boleh mempelajari dengan baik, memahami dengan baik, sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Tetapi yang utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bagian dari kata memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Yang kedua, apa yang disukai oleh Tuhan dalam ayat itu berkata bahwa aku Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Poin yang kedua yang disukai oleh Tuhan adalah menunjukkan kasih setia, menunjukkan, mempraktekkan, membuat nyata tentang kasih setia. Dalam bahasa Ibrani, kasih setia ini ditulis dengan kata keser. Kata keser. Kasih setia ini mengandung banyak pengertian dalam bahasa Ibrani. Tunjukkan, praktekkan, nyatakan kepada sesama. Itu maksudnya. Tuhan suka itu. Kalau kita menyatakan kepada seseorang, kepada orang lain tentang kasih setia Tuhan. Apa yang terkandung dalam kasih setia Tuhan dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata keser. Itu ada 7. Ada 7 pengertian yang terdapat dalam pengertian kasih setia. Yang pertama adalah belas kasihan. Belas kasihan. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihannya. Ketika dia meminta murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang, itu karena tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus bertemu dengan orang yang sakit, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Yesus bertemu dengan anak muda di Nain yang mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hari-hari ini Tuhan mau kita menunjukkan belas kasihan kita. Tergeraklah hati kita melihat orang yang membutuhkan. Itu belas kasihan. Sudah. Orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan, orang yang memahami Tuhan, maka dia selalu mengikuti cara Tuhan. Kalau Tuhan minta tunjukkan kasih setia dalam pengertian tunjukkan belas kasihan, maka kita menunjukkan, mempraktekkan belas kasihan. Hari-hari ini banyak sekali orang membutuhkan belas kasihan, bukan karena tidak makan, tapi membutuhkan belas kasihan dalam hal ada persoalan lain, ada masalah. Apalagi mereka yang sudah diisolasi, sedang dikarantina, mereka sangat membutuhkan belas kasihan sehingga bisa terobati apa persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tunjukkan belas kasihan. Belas kasihan adalah kita merasa bersalah apabila kita melihat orang yang patut dibantu dan kita tidak akan bantu. Itu belas kasihan. Tunjukkan, karena itu yang disukai oleh Tuhan. Pengertian yang kedua dari kasih setia, keser, adalah kemurahan hati. Kemurahan hati. Orang yang murah hati adalah orang yang sedang berbagi
dengan sesama. Orang yang selalu mudah jatuh belas kasihan, murah hati. Kemudian pengertian yang ketiga dari kasih setia adalah kebaikan, berbuat baik. Tuhan suka bagi orang yang berbuat baik. Bahkan firman Tuhan katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan mau kita tunjukkan kebaikan hari-hari ini. Kemudian yang keempat, kasih setia itu artinya kasih yang jujur. Sebab memang firman Tuhan katakan di kitab Roma pasal 12 ada kasih yang pura-pura. Kasih setia adalah kasih yang jujur, kasih yang terbuka, tidak menyimpan kesalahan, jujur. Kemudian yang kelima, kesalehan. Kasih setia itu artinya kesalehan. Kesalehan itu identik dengan ibadah. Tunjukkan, praktekkan, nyatakan. Itu yang Tuhan sukai. Yang keenam, solidaritas. Solidaritas. Kasih dalam persaudaraan. Solidaritas. Kemudian yang terakhir, kasih dalam perjanjian. Kasih dalam perjanjian. Jadi kadang-kadang memang dalam hubungan keseharian ada kasih dalam perjanjian. Saling berjanji untuk saling mengasihi. Kasih perjanjian. Jadi berjanji, berkomitmen untuk melakukannya, menunjukkan bahwa benar saya mengasihi Tuhan. Wujudnya adalah saya mengasihi sesama. Manusia sering lupa sehingga kadang-kadang harus buat komitmen atau janji dengan Tuhan. Bahkan sering kita dengar orang bersaksi, kalau saya disembuhkan, saya mau setia. Kalau saya disembuhkan, saya mau kasih ini. Kalau jualan saya laku, saya mau kasih ini. Janji dengan nyatakan kasih, hati-hati kalau tidak dipenuhi. Kasih perjanjian, tunjukkan itu. Kalau kita sudah berjanji, maka bahasa umum katakan janji itu hutang. Makanya Tuhan minta yang disukai oleh Tuhan, tunjukkan kasih setia, belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan, kasih yang jujur, kesalehan, solidaritas, dan kasih perjanjian. Yang ketiga, yang disukai Tuhan berdasarkan Yeremia 9 ayat 24 adalah menunjukkan keadilan. Menunjukkan keadilan. Kata keadilan ini artinya memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan punya dan memberi kepada sesama apa yang patut kita beri kepada sesama. Itu baru adil. Sekali lagi, keadilan yang dimaksud adalah tunjukkan keadilan. Yang dimaksud adalah berilah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya dan berilah kepada sesama apa yang patut kita beri kepada sesama. Hari-hari ini untuk mempraktekkan keadilan ini merupakan momentum yang tepat. Memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan punya dan berbagi dengan sesama apa yang patut kita beri kepada sesama. Tunjukkan itu, kata Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-21 ayat 15 berkata demikian. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat salah. Sekali lagi, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Ternyata yang Tuhan sukai supaya kita menunjukkan keadilan dinyatakan oleh firman Tuhan itu hanya dapat dilakukan, bahkan menjadi kesukaan orang benar. Kesukaan orang benar. Jadi ini menjadi satu barometer
yang tidak suka melakukan keadilan identik dengan orang jahat. Melakukan keadilan identik dengan orang benar. Makanya Tuhan berkata, aku suka itu. Jika kita menunjukkan keadilan, Tuhan suka. Di dunia sulit sekali mencari keadilan. Apalagi sekarang dalam masa-masa pandemi COVID-19, pemerintah berusaha untuk bertindak adil, berbagi dengan mereka yang kurang mampu. Ada yang dapat BLT, bantuan langsung tunai. Ada yang dapat bantuan dalam bentuk sembako. Ada berbagai bantuan yang disiapkan bagi mereka yang pengangguran, bagi mereka yang diberhentikan dari pekerjaan. Tetapi kita dengar suara sana sini selalu berkata tidak adil. Masa mereka dapat, saya tidak dapat. Masa di sana sudah cukup mampu, dia yang dapat, saya yang kurang mampu tidak dapat. Sulit untuk mencari keadilan di dunia. Tetapi kalau firman Tuhan katakan, orang benar jadikanlah kesukaan menunjukkan keadilan. Berilah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, dan berilah kepada sesama apa yang patut kita beri kepada sesama. Baru Tuhan katakan, itu baru adil. Yang keempat atau yang terakhir, apa yang disukai Tuhan? Dalam Yeremia 29 ayat 24 itu berkata, menunjukkan kebenaran di bumi. Menunjukkan kebenaran. Menunjukkan kebenaran. Di dalam Amsal 21 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ketika Tuhan minta supaya menunjukkan kebenaran itu menjadi kesukaan kita, juga menjadi kesukaan Tuhan, maka Tuhan katakan orang itu akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi semakin kita menunjukkan kebenaran. Apa itu kebenaran, saudara? Kebenaran itu sebenarnya kita tidak ada yang benar. Semua sudah bersalah, semua telah jatuh di dalam dosa. Tapi melalui kematian, kebangkitan Tuhan, dan besok kita akan rayakan kenaikan ke surga, Dia membenarkan kita. Membenarkan kita ini artinya kita yang sebenarnya salah, segala kesalahan kita dilupakan, dan kita dijadikan orang benar oleh Tuhan. Tujuannya apa? Ketika kita tahu kita telah menjadi benar karena pengorbanan Yesus, maka kita mendapatkan kesempatan untuk membangun hubungan benar dengan Allah dan membangun hubungan benar dengan sesama. Jadi menunjukkan kebenaran adalah membangun hubungan benar dengan Allah dan membangun hubungan benar dengan sesama. Semakin kita melakukannya dengan baik, firman Tuhan menjadi kita memperoleh kehidupan, kita memperoleh kebenaran, dan kita memperoleh kehormatan. Malam ini Tuhan minta kita semua lakukan apa yang Tuhan sukai, supaya kita mendapatkan semua yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang disukai Tuhan. Sekali lagi, jadilah orang yang disukai Tuhan dengan cara memahami dan mengenal Tuhan, menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan, dan yang keempat, menunjukkan kebenaran. Dijamin Tuhan akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami sudah menikmati firman Tuhan. Kami berkomitmen malam ini untuk menjadi orang-orang yang disukai Tuhan, dengan memahami dan mengenal Tuhan, dengan menunjukkan kasih setia,
dengan menunjukkan keadilan, dengan menunjukkan kebenaran. Kuatkan kami Roh Kudus, mampukan kami Tuhan melakukan apa yang Tuhan sukai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang sedang melanda dunia, pandemi COVID-19, Tuhan nyatakan kepada setiap manusia, setiap orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan, supaya malam ini dan selanjutnya mereka mulai memahami dan mengenal Tuhan, mulai menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan, menunjukkan kebenaran, sampai Tuhan menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Bagi orang-orang yang disukai oleh Tuhan dan melakukan apa yang disukai oleh Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, ampuni setiap kekurangan dan setiap dosa. Biar semua umat manusia datang merendahkan diri untuk memahami dan mengenal Allah, untuk menunjukkan kasih setia, untuk menunjukkan keadilan, untuk menunjukkan kebenaran, sehingga mereka dan kami sekalian menikmati pertolongan Tuhan. Berkati mereka yang bergerak di gugus depan dalam penekanan penyebaran COVID-19, para dokter, para perawat, para relawan, pemerintah, dari tingkat pusat sampai daerah sampai desa, supaya dikaruniakan hikmat bijaksana untuk menangani setiap persoalan ini dan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan kami menikmati kebebasan dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati pemerintah desa Sumaraya, Bapak Ibu Tua, masyarakat Sumaraya, interdenominasi gereja yang ada di Sumaraya, supaya kami sehati sebagai sesama anggota tubuh Kristus untuk melakukan, memahami, mengenal Tuhan, menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan, dan menunjukkan kebenaran di antara sesama kami. Berkati jemaat GPD Wilayah Sumaraya, Ibu Tulang Rosabel yang sedang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya dia sembuh dan memahami dan mengenal Tuhan. Jamah Bapak Ilahi, cari sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang sakit, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masyarakat Sumaraya yang sedang mengalami kesakitan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami penuh sukacita karena Tuhan memberkati kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Besok hari kami akan beribadah dalam rangka merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Kiranya semua umat kepunyaanmu dapat menyiapkan diri untuk bersekutu di gereja, untuk beribadah di rumah, untuk memuliakan Tuhan bersama-sama, sehingga dalam sukacita memperingati kenaikan Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongan Tuhan. Kuasa kenaikan Yesus ke surga akan menjadi puas, akan menjadi bagian dari seluruh umat kepunyaan Tuhan untuk menikmati kuasa kenaikan, di mana Yesus akan mengutus penolong yang lain, yaitu Radius, yang akan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah rukun jemaat GPD Wilayah Sumaraya malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan, kiranya Engkau memberkati aku, kita akan menerima berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Memberkati aku,
damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang, kemurahan, keselamatan dari Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan, kuasa dan karunia Roh Kudus bersama dengan kita saat ini sampai Yesus datang